Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini masih pada pelajaran yang ke-11 Ad-Darsul Hadi Asyarah, yaitu tentang laisa dan sekaligus laisats, yang artinya tidak atau bukan. Adapun laisa itu untuk pihak ketiga muzakkar. Adapun laisats itu untuk pihak ketiga muannas. Dan contohnya di sini kita baca. Laisal ustazu wara'at tilmizi. Ustaz tersebut tidak berada di belakangnya murid, bal amamahu, akan tetapi berada di depannya. Laisal jidaru amamas sabburati. Dinding tersebut tidaklah berada di depan papan tulis, akan tetapi bal wara'aha, akan tetapi dinding tersebut berada di belakang papan tulis. Halis sabburatu wara'at tilmizi. Apakah papan tulis tersebut berada di belakang murid? La, tidak. Laisatis sabburatu wara'at tilmizi bal amamahu. Papan tulis tersebut tidaklah berada di belakang murid, akan tetapi berada di depannya. Laisal qalamu fil jaibi bal alal maktabi. Tidaklah pena tersebut berada di saku, akan tetapi pena tersebut berada di atas meja. Nah, pada contoh-contoh yang telah kita baca pada kitab ini, pada kalimat-kalimat ini kita temukan ada yang menggunakan fi'il laisa untuk pihak ketiga muzakkar, dan ada yang laisats pihak ketiga muannas. Dan lebih jelasnya maka kami sertakan sebagai berikut. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya fi'il laisa itu masuk ke dalam mubtada khabar. Adapun laisa itu kalau mubtada'nya adalah pihak ketiga muzakkar, adapun laisat itu kalau mubtada'nya pihak ketiga muannas. Contoh, al ustazu wara'at tilmizi. Pak Ustadz atau Ustadz tersebut berada di belakang murid. Nah, kata Ustadz atau Pak Ustadz di sini itu adalah pihak ketiga dan muzakkar, dan ini bentuknya adalah mubtada khabar. Ustadz mubtada, wara'at tilmizi khabar. Apabila dimasuki fi'il laisa, maka pilih yang laisa karena muzakkar, bukan yang laisat. Maka ketika kemasukan laisa menjadi laisal ustazu wara'at tilmizi, ustaz tersebut tidak berada di belakang murid.
Kenapa pakai laisa? Karena ustadz adalah pihak ketiga, ya, muzakkar, yaitu orang yang dibicarakan itu pihak ketiga. Kalau pihak pertama itu orang yang berbicara, pihak kedua orang yang diajak bicara. Adapun pihak ketiga itu adalah yang dibicarakan. Nah, di sini yang dibicarakan adalah ustadz. Kemudian kalimat selanjutnya adalah as-sabburatu wara'at tilmizi. Papan tulis tersebut berada di belakang murid. Nah, kata as-sabburatu, papan tulis, ya, as-sabburatu wara'at tilmizi, papan tulis tersebut berada di belakang murid, maka kata sabburah atau as-sabburatu itu mu'annas. Pihak ketiga mu'annas. Karena mu'annas maka menggunakan laisat. Ya. Antara laisa dan laisat itu maknanya sama, tidak atau bukan, hanya saja perbedaannya pada mu'annas dan muzakkarnya. Maka setelah kemasukan laisat menjadi laisatis sabburatu wara'at tilmizi, tidaklah papan tulis tersebut berada di belakang murid, atau bukanlah papan tulis tersebut, atau papan tulis tersebut bukan berada di belakang murid. Nah, terus kenapa kok taknya di kasroh? Karena masuk ke huruf sin, karena itu idgham syamsiyah. Jadi kalau mudahnya kalau ketemu alif lam kan dimasukkan entah ke lamnya atau ke huruf setelahnya. Kalau idhar qamariyah maka masuk ke lam, lamnya disukun. Tapi kalau idgham syamsiyah maka huruf setelah alif lam itu ditasydid. Maka karena sukun ketemu dengan masuk kepada yang setelahnya, maka di kasroh menjadi laisatis sabburatu, dan itu menjadi lebih mudah diucapkan. Jadi bukan laisat as-sabburatu tapi laisatis sabburatu. Nah, mirip dengan kata bal dulu, ya. Bal dulu pernah kita pelajari kalau tidak salah, ya. Balit tilmizu, balil faslu, balil madrasatu. Lah itu kan asal katanya dari bal, lamnya disukun. Tapi karena masuk kepada setelahnya maka menjadi balit tilmizu, balil madrasatu, dan seterusnya. Begitu pula dengan laisat, ketika masuk ke huruf sin maka di kasrah biar mudah, laisatis sabburatu wara'at tilmizi. Tidaklah papan tulis tersebut berada di belakang murid. Nah, maka al-mubtada dan khobar, al-khobar, ketika setelah kemasukan laisa maka menjadi ismu laisa dan khobaru laisa. Jadi kan ada sebuah jumlah, ya, kalimat yang polanya itu mubtada khobar. Maka setelah kemasukan laisa, mubtadanya menjadi ismu laisa dan khobarnya menjadi khobaru laisa. Jadi misalkan pada kalimat yang pertama tadi, al ustazu wara'at tilmizi, ini kan mubtada khobar, ya. Al ustazu mubtada wara'at tilmizi khobar. Setelah kemasukan laisa menjadi laisal ustazu wara'at tilmizi, kalau dijabarkan, laisa itu fi'il madhi, al ustazu itu ismu laisa, wara'at tilmizi itu khobaru laisa. Nah, ini penjabarannya secara bahasa dalam ilmu nahwu. Nah, demikian ya yang dapat disampaikan, semoga dapat difahami. Adapun
Pada halaqah kali ini sebagaimana biasa ada tugas menulis dan membaca. Membacanya dari laisat ini sampai dengan khobaru laisa. Tugas kedua membacanya, dan tugas ketiga mengerjakan evaluasi halaqah ke-80 dikumpulkan di admin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup yang ada. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.